Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam. Wa alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, yang kami hormati pimpinan daerah Nasihatul Aisyah, yang kami hormati ayunda-ayunda anggota Nasihatul Aisyah atau jamaah Karina, kajian rutin Nasihatul Aisyah ya, Karina. Edisi spesial Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang mengikuti secara langsung di Masjid Al-Arqam maupun dimanapun berada, senantiasa mendapatkan bimbingan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan yang keberapa? 19 atau 18? 19 atau 18? Oke. Yang ke-19. Berarti meh bodoh. Alhamdulillah sampai hari ke-19 kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan diri kita jauh lebih baik dari diri kita sebelumnya. Ramadan kali ini mudah-mudahan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ramadan kali ini mudah-mudahan meningkatkan diri kita kepada derajat yang lebih baik dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berittiba kepada Nabi, mencoba berusaha mengikuti Nabi, baik dalam ranah muamalah maupun dalam ranah khususnya ibadah. Maka mudah-mudahan kita sebagai warga Muhammadiyah, kita senantiasa berikhtiar untuk berittiba atau mengikuti Nabi. Dan ini ikhtiar kita semuanya dalam rangka kita mencintai Nabi dan cita-cita kita nanti dipertemukan dengan beliau di yaumul qiyamah. Ayunda-ayunda, ibu-ibu semuanya, jamaah Karina rahimakumullah. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, itu ada beberapa urutan atau tahapan panjenengan semuanya sebagai seorang perempuan. Paling tidak perempuan itu dia akan mendapat atau mengalami 4 fase kehidupan jika diberi usia yang panjang. 4 fase kehidupan yang dialami perempuan yang tidak dialami laki-laki. 1. Status perempuan sebagai seorang anak. Jadi saat baru lahir sampai masih memiliki orang tua, maka panjenengan perempuan ini statusnya sebagai seorang anak. Lalu kemudian saat waktu kemudian bergeser
tiba waktunya dengan izin Allah lalu menikah, maka dari status anak dia berubah menjadi seorang istri. Kemudian setelah menikah menjadi seorang istri, Allah karuniakan dia keturunan, maka dia pun kemudian berubah menjadi seorang ibu. Lalu kemudian waktu terus berjalan sampai Allah berikan usia panjang, anaknya tumbuh menjadi remaja, tumbuh dewasa, kemudian anaknya menikah, kemudian anaknya mempunyai anak, maka statusnya menjadi nenek. Itu kalau cucunya satu. Kalau cucunya dua, nenek-nenek. Nah, itu beberapa status yang dialami seorang perempuan dalam fase kehidupannya. Dia menjadi anak, dia menjadi istri, dia menjadi ibu, dan dia menjadi nenek. Dan kadang status itu bisa melekat secara bersamaan. Contoh, masih punya orang tua tapi sudah berkeluarga, maka statusnya masih menjadi anak tapi juga sudah menjadi istri. Tapi juga itu namanya double peran. Tapi dia juga bisa menjadi triple peran. Dia masih menjadi seorang anak karena masih punya orang tua, sudah punya suami menjadi seorang istri, dan dia melahirkan keturunan, maka dia pun menjadi seorang ibu. Ya jadi anak, ya jadi istri, ya juga jadi ibu. Jarang yang kemudian empat-empatnya. Ya kan? Ada tapi jarang sekali. Ya jadi anak, ya jadi istri, ya jadi ibu, ya jadi simbah. Mungkin enggak? Mungkin kan, tapi jarang sekali. Mungkin usianya panjang, punya cucu sudah nenek, tapi orang tuanya sudah meninggal. Punya anak, orang tuanya juga usianya panjang, berarti dia sudah menjadi, kalau bahasa Jawane berarti boyot. Tapi pasangan hidupnya sudah meninggal. Berarti jadi anak, jadi ibu, tapi tidak menjadi istri. Itu. Jarang kalau sampai empat-empatnya. Nah, Ayunda, ibu-ibu semuanya, tema kita terkait dengan seorang perempuan, bagaimana perempuan-perempuan ini di dalam Al-Quran bisa menjadi penghuni surga, tidak hanya standar surga, tetapi surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan tingkatan surga yang paling baik, yang paling tinggi. Di dalam Al-Quran disebutkan, maka kita mencoba belajar bersama bagaimana dalam Al-Quran itu perempuan-perempuan apakah statusnya itu sebagai seorang anak, apakah statusnya dia sebagai seorang istri, apakah statusnya dia sebagai seorang ibu, atau bahkan statusnya sebagai seorang simbah atau nenek, bagaimana kemudian berkesempatan untuk meraih surga, bahkan surganya yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Maka kita belajar bersama. Kalau bahasa Arabnya perempuan nopo? Nisa, ada suratnya. Benar? Harus nama betul. Nisa itu artinya apa? Wanita? Oke. Surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya bukan perempuan satu. An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan. Seperti ini. Ini ngumpul banyak perempuan, ini disebut Nisa. Tapi kalau satu tidak bisa. Satu itu dalam bahasa Arab sebutannya adalah mar'atun. Pernah dengar? Mar'ah. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada penyebutan imra'atun. Pernah dengar? Itu ketika menceritakan terkait dengan Maryam. Kalau imra'atun adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Kalau sendiri namanya mar'atun. Ada yang guru bahasa Arab, kalau saya salah saya dikoreksi.
Dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata yang penyebutannya hampir mirip. Kalau perempuan bahasa Arabnya mar'atun, ada kalimat yang hampir mirip, kata yang hampir mirip, mir'atun. Kalau tadi mar'atun itu perempuan, mir'atun. Artinya apa mir'atun? Mir'ah. Cermin. Betul. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu bukan sekedar kaca tapi cermin. Mong beda apa berarti? Mar'ah dengan mir'ah. Bedanya apa? Iya, hanya beda harokat. Yang satu fathah, yang satu kasroh. Hurufnya semua sama. Ini keduanya punya kecenderungan dan saling terkait. Bahwa perempuan identik dengan cermin, cermin identik dengan perempuan. Maka seorang perempuan itu pasti dia senang berkaca, bercermin. Sampai detik ini sudah berapa kali bercermin? Sakit ngitung? Sebelum mandi bercermin, habis mandi bercermin, pakai pakaian bercermin, berhias bercermin, berjilbab bercermin. Pun kantun mangkat balik melih bercermin lagi. Ya, mau naik motor ada spion bercermin. Oke, atau pakai mobil, pakai angkot ada kaca bercermin. Dugi parkiran mandap onten bukan kaca spion padahal kaca biasa. Nggih bercermin. Pokoknya angger semerep cermin niku nek perempuan biasanya ngelegake mandek. Jalan kok ada cermin, jarang sekali long terus dilewati. Coba jenengan jalan-jalan kemana terus ada cermin. Dilewati paling minimal sekedar ndelok ke jilbabe menceng apa lurus. Niku terkait dengan kebahasaan bahwasanya kalau di Al-Quran itu memang ada surat yang membahas, yang bahkan namanya itu pakai nama perempuan, tapi perlu kita tahu bahwa Nisa atau An-Nisa itu bukan satu perempuan tapi banyak. Kalau satu namanya Mar'atun. Baik. Kembali ke tema kita terkait dengan bagaimana di dalam Al-Quran seorang perempuan apapun statusnya untuk menggapai surga Firdaus. Mau dia anak, mau dia istri, mau dia ibu, atau dia itu seorang nenek. Maka yang pertama kita akan belajar di Quran surat ke-23. Surat apa? Surat ke-23. Ada yang hafal? Mungkin ada yang sudah tadarus sampai surat ke-23. Surat apa? Jelas bukan Anisa. Anisa kan ngarep. Keempat. Al-Mu'minun. Betul. Surat Al-Mu'minun. Maka syarat mendapatkan surga Firdaus itu kita akan belajar di surat Al-Mu'minun. Yang pertama, seorang wanita akan menghuni surga Firdaus. Yang pertama adalah karena iman. Syarat pertama untuk menghuni surga Firdaus, syaratnya iman. Maka ayat yang pertama Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kalimatnya sungguh beruntung. Maka kalimat qad aflahal mu'minun di situ menarik karena apa? Ada kata mukmin tapi dia bersanding dengan kata aflaha yang bermakna beruntung. Artinya lewat Al-Quran, lewat ayat ini ingin menegaskan bahwa seseorang yang memegang iman maka dia pasti beruntung.
Seseorang yang memegang iman maka pasti beruntung. Kalau orang dagang pasti untung nama mboten? Nah, belum tentu. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kita nanam atau status petani, nandur. Apapun yang ditanam, entah itu padi atau sayuran, dataran rendah, dataran tinggi. Apakah orang yang menanam pasti untung? Belum tentu. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nelayan tidak pernah kalau pedagang kan pakai modal beli kulak bahasa Jawanya. Kalau petani beli bibit tanam. Kalau nelayan kan tidak pernah menyebar benih ikan. Anane mung panen terus, nggih mboten. Pertanyaannya apakah nelayan yang melaut pasti itu pun belum tentu, padahal secara modal dibandingkan dua yang tadi itu kan cenderung kalau kita, karena kita bukan nelayan, cara mikirnya penak, mboten pernah nyebar benih. Kan jarang kita lihat kalau perikanan di air tawar pasti nyebar benih, beli benih, nanti tunggu berapa bulan dipanen. Nah, teng laut kan ontene nangkap terus. Kan ngoten. Itu saja kadang-kadang untung, kadang-kadang boten. Kenapa? Mungkin banyak faktor, mungkin karena ada badai dan sebagainya, sehingga harus kembali tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apapun pekerjaan yang ada di dunia ini, apapun profesi yang diikhtiarkan oleh seseorang, tidak ada profesi yang menjamin keuntungan. Maka kalau ada orang, individu atau instansi atau kelompok menawarkan kepada kita, ayo gabung sama kami, pasti untung. Modalnya sedikit, untungnya besar. Maka fix no debat, pasti penipuan. Karena rumusnya selama aturannya itu adalah yang dikejar dunia, maka harus ada untung dan harus ada rugi. Tetapi Al-Quran mengatakan siapa manusia yang punya iman pasti beruntung. Itulah dalam panggilan azan, kalimat azan itu salah satunya setelah hayya ala sholah, mari kita sholat. Kalimat berikutnya adalah hayya alal falah. Apa artinya? Yang pertama mari kita sholat, kemudian mari menuju kemenangan. Sholat nanti akan bersambung di ayat yang kedua Al-Mu'minun. Sholat itu kan bukti dari iman. Artinya tidak ada rumusnya sejak Nabi diutus oleh Allah, sejak Al-Quran diturunkan, kemudian selesai 30 juz, 114 surat Allah turunkan, maka sejak saat itu sampai yaumul kiamah tidak ada sejarahnya orang yang beriman itu rugi. Tapi perlu diingat, dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan manusia bisa jadi dianggap rugi. Tapi ingat, dianggap. Contoh, hari ini melihat orang Palestina. Hanya karena menggenggam iman, menurut pendapat manusia, rugi. Jadi wong Palestina rugi. Kenapa? Sudah tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya negara. Karena dari negara Palestina yang sebesar itu, sekarang yang masih dihuni alias yang belum dikuasai Zionis Israel hanya tinggal 2 wilayah saja, dan itu di pinggir yang salah satunya adalah Gaza. Menurut pandangan manusia kan rugi. Atau kemudian kalau kita melihat tarikh saat fase-fase awal Islam, di mana di kota Makkah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tidak punya backingan kuat,
maka mereka akan diintimidasi. Mereka banyak yang diculik, mereka banyak yang diancam, mereka banyak yang disiksa, bahkan mereka banyak yang dibunuh. Salah satunya potret bagaimana sahabat Bilal mempertahankan iman. Apa yang dialami Bilal saat mempertahankan iman? Untung atau rugi dalam pandangan manusia? Rugi banget Bilal. Disiksa, ditelanjangi, luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu. Tapi itu adalah pandangan atau anggapan manusia. Tapi justru dalam penilaian Allah itu beruntung. Dengan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad yang terus keluar dari mulut Bilal, maka kemudian Allah memberikan kabar lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasul sampaikan kepada sahabat, Bilal itu, sandalnya Bilal itu sudah sampai terdengar ke surga. Hanya karena Bilal terus istiqomah mempertahankan iman. Orangnya masih hidup tapi sudah disebut bahwa terompahnya atau sandalnya sudah terdengar sampai ke surga. Kira-kira itu kabar baik atau kabar sangat baik? Sangat baik. Maka di sini meyakinkan kita Al-Mu'minun ayat 1, perempuan untuk bisa masuk surga, syarat pertama dia harus beriman. Kemudian kalau dalam konteks berumah tangga, tentu setiap muslim dan muslimah mendambakan keluarga itu pasti sakinah. Napa to niku sakinah? Sakinah niku napa ibu-ibu? Mbak-mbak, ayunda. Sakinah napa? Tenang, damai. Nggih. Siapa yang berhak mendapatkan sakinah? Siapa? Yang paling berhak mendapatkan sakinah itu siapa? Yang sedang kita bahas yaitu mereka yang selalu membawa iman. Dari mana kita tahu? 1. Surat At-Taubah ayat 26. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma anzalallahu sakinatu ala rasulihi wa 'alal mu'minina. Lalu kemudian Allah menurunkan sakinahnya, ketenangannya, kedamaiannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau ada anak muda mau nikah, cita-citanya pengen keluarganya sakinah, kok dia tidak mengupayakan diri untuk meningkatkan iman, maka sakinah itu hanya sebatas harapan yang sulit untuk digapai. Maka seorang suami dan seorang istri kalau cita-citanya keluarganya pengen sakinah, syarat pertama bukan fasilitas. Kalau syarat sakinah harus fasilitas, Allah Subhanahu wa ta'ala berarti tidak memiliki sifat al-adil. Padahal sunnatullah itu ada kaya, ada miskin. Ada yang diwajibkan bayar zakat, ada golongan-golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, golongan-golongan penerima zakat. Artinya kan tidak semuanya kaya. Lalu kalau kemudian sakinah hanya diberikan kepada yang berfasilitas lengkap, berarti 8 asnaf itu tidak berhak punya sakinah. Kan begitu. Artinya sakinah kemudian ditegaskan dalam At-Taubah ayat 26 bahwa Allah akan menurunkan sakinahnya 1 kepada Rasulnya,
kedua kepada orang-orang yang beriman. Ini menguatkan Al-Mu'minun ayat pertama bahwa untuk mendapatkan Firdaus itu juga dia harus punya iman. Dan kita punya slogan bahwa slogannya keluarga muslim itu baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku. Nah ini kan nyambung. Kalau rumah yang berasa surga, maka harus di dalamnya selalu diisi dengan iman. Bukan berarti kemudian orangnya enggak pernah salah di dalam keluarga. Semuanya pasti pernah salah, semuanya pernah khilaf. Tetapi ketika isi yang ada di rumah itu memiliki iman, dia akan mudah untuk kembali memaafkan, mudah untuk kembali membangun sesuatu yang memang pernah ada salah. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjut Al-Mu'minun ayat yang kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Seorang perempuan, apakah dia anak, istri, ibu, ataukah dia seorang nenek, untuk menggapai surga sekelas surga Firdaus, setelah syarat pertama iman, syarat yang kedua adalah menjaga sholat. Ini syarat yang kedua, menjaga sholat. Apalagi kita sudah final bahwa amalan pertama yang nanti Allah akan hitung, Allah akan hisab di antara banyak amal solih, maka yang pertama dihitung adalah sholat. Maka mereka yang berusaha mendirikan sholat itu sampai-sampai disebut mendirikan agama. Karena sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Tiang itu di antara item-item bangunan yang menentukan berdiri atau tidaknya. Itu tiang. Dan agama tiangnya adalah sholat. Maka kalau mau mengenali, kalau misal Ayunda di sini ada yang belum menikah misalnya, anggota Nasihatul Aisyah yang belum menikah, atau saudara panjenengan ada yang belum menikah, atau adik-adik panjenengan ada yang belum menikah, maka kalau mau memilih salah satu pasangan biar tidak kesasar, maka lihatlah sholatnya. Tapi jangan ditanya langsung udah sholat apa belum gitu. Tanyanya lewat orang-orang yang hidup di sekitarnya. Bagaimana laki-laki ini di setiap waktu sholatnya. Apakah dia sudah menjaga sholat 5 waktu. Kalau sudah, itu titik aman pertama. Lebih kerennya kalau dia tidak sekedar melaksanakan sholat, tapi dia berusaha sholatnya di awal waktu atau bahkan sholatnya bisa berjamaah. Maka kalau itu sudah dilakukan, mantapkan. Kalau belum, pikir-pikir lagi. Oke. Kenapa? Kalau sholat saja tidak bisa dijaga, apalagi panjenengan. Kan begitu. Terus mohon maaf ya Mas, hubungan kita sampai di sini saja gitu. Loh, kok secepat itu? Iya, sholat aja tidak bisa kamu jaga, bagaimana kamu akan menjaga aku dan anak-anakku nanti? Kan begitu. Niku carane quote Islami. Karena memang di dalam agama sholat itu menjadi sesuatu yang sangat urgent. Ya. Bahkan sholat itu selain menjadi tiang agama, kemudian tadi amalan yang akan dihisap pertama, sholat pun menjadi penentu amal yang lain.
Kalau sholatnya baik bisa berakibat amalan yang lain jadi api. Tapi kalau sholatnya buruk, amalan yang lain bisa juga ikut buruk. Nah itu pentingnya adalah sholat. Maka seorang perempuan, apakah dia anak, istri, ibu apalagi, simbah untuk menjadi penghuni Firdaus, maka jagalah sholat. Dan kita hadirkan pula nuansa ini dalam rumah kita, yaitu rumah yang senantiasa dihiasi dengan sholat. Kalau suami-suami dari Ayunda semuanya berpamitan, pamit mau bekerja, maka biasanya kan pamitan. Gini apa mboten? Dipamiti mboten jenengan. Napa ngerti-ngerti? Wis nanti sih bapaknya. Terus putrane, anu bu, wis tindak. Oh berarti mboten dipamiti. Dipamiti nama mboten? Nah pas garwone pamit, jenengan ucapkan apa? Hati-hati. Kalau pas suami pamit, ibu menyampaikan apa bu? Setelah hati-hati, selain hati-hati, atau singkat? Singkat atau ada kalimat atau ada obrolan dulu? Disayang, nggak usah malu-malu. Nah, sebelum memberi nasihat hati-hati atau ngantos-santos dan apapun bahasa yang lain, coba besok dicoba kalimat yang pertama adalah pas pamitan niku, Mas, ampun kesupen, jaga sholat. Tapi mboten kira-kira kalimatnya. Bu, mangkat sih yo. Mah, papa berangkat dulu. Terus salim kan? Terus panjenengan mengatakan, Pak, Mas, manggilnya suami apa? Manggilnya suami, yang belum ya nggak usah jawab. Atau rencana mau manggil apa? Membayangkan dulu nggak apa-apa. Membayangkan kalau nanti suami mau pamit. Nah kan, maka dijawab, Mas, Ayang, Bebep, Papa, jangan lupa jaga sholat. Niku terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Ya Allah, bojo istri saya adalah orang pertama setiap hari yang selalu mengingatkan sholat. Maka saat suami menjadi seorang yang menegakkan sholat, istri akan dicatat di hadapan Allah. Kalau suami ditanya sama Allah lewat catatan malaikatnya, Pak, jenengan bekerja di sini, jenengan bekerja di kantor ini, jenengan bekerja di pasar ini, jenengan bekerja di sini, tapi luar biasa jenengan selalu berhenti untuk melaksanakan sholat. Kok bisa? Maka suami nanti di hadapan Allah mengatakan, karena setiap pagi istri saya selalu mengatakan, Mas ampun kesupen, jaga sholat. Maka langsung, mana istrinya? Suaminya masih di sidang, istrinya kan melebet riyin. Napa mboten maer. Pol maeri. Nasihatnya jenengan pun kados niku. Napa? Bu, tak mangkat riyin nggih. Sing semangat ya, dan oleh akeh. Itu cukup doa jenengan saja sama Allah, nggak usah disampaikan. Tanpa diminta pun wis pinginnya oke banget. Jangan jadikan beban. Ya, sudah support tuh. Jangan lupa sholat. Nek perlu jamaah. Itu. Yang jamaah papa, mamah ikut ke surga. Wong jarine swarga nunut neraka katut. Ngoten nggih.
ketone guyon, tapi kadang-kadang memang ada benarnya. Seorang istri itu saat dia patuh dengan suami, kemudian pasti jenengan sering banget dengar ini, 4 perkara. Seorang istri, nah niki ngapunten nggih, mulane cepet-cepet garwa sing dereng dan sudah memenuhi syarat. Karena memang hadisnya begini. Seorang perempuan yang satu dia melaksanakan sholat 5 waktu. 2 dia menjalankan puasa Ramadan. 3 dia mentaati suaminya. Nah kan berarti kudu bocor ya niki. Terus yang keempat dia menjaga kehormatannya, faqilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kalau 4 ini dilakukan maka masuklah ke surga dari arah pintu manapun yang engkau sukai. Jadi kalau laksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan patuh kepada suami, masuk surgane milih. Ning nek dereng garwa berarti kan kurang 1. Dereng milih niku. Niki, nggih. Maka disupport teman-teman Ayunda NA yang belum, ampun dipoyoki. Kai tok ning mboten support secara serius ya. Kasihan loh kalau yang belum menikah ngaji, nek ngenjang ahad mboten mangkat berarti jenengan yang paling bertanggung jawab. Saya akan mensupport Bu, mensupport ayo makanya nikah. Mau saya carikan pemuda Muhammadiyah. Oke, saya punya stok dari cabang Tieng sampai Kaliwiro. Dan kita pernah kemudian mencoba membuat database pemuda yang belum menikah dan mereka aktif di pemuda. Kita mencoba, boleh kok nanti. Tapi kan nggak mungkin kemudian kita share semuanya. Kan jur ngisi di sini, woloh cabang iki bujane akeh teman. Nah, ini kan aib juga nanti. Nah, kan? Walaupun ada program yang mau collab sama NA tapi sampai hari ini masih sekedar wacana. Itu kita pernah mau kolaps bidang dakwah pemuda dengan bidang dakwah NA ya kalau tidak salah. Kemudian bagaimana mencoba memfasilitasi ta'aruf begitu. Tapi hari ini pada malu-malu mungkin ya. Atau ya semua kembali kepada takdir Allah sajalah ya. Baik, sudah sampai syarat kedua yaitu sholat. Kemudian yang ketiga, ibu dan bapak, ibu-ibu semuanya dan mbak-mbak. Untuk masuk sebagai penghuni surga Firdaus, apapun status perempuannya, maka walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu syarat ketiga adalah menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tadi yang pertama syarat surga Firdaus adalah iman. Syarat kedua menjaga sholat. Syarat yang ketiga adalah menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau di bahasa lain, jauhi perkara-perkara yang sia-sia. Sia-sia. Istrinya Raffi Ahmad namanya siapa, Bu? Acting banget. Sinten, Mbak? Lupa. Wah, jan yakin ora dadi ki njur ngajine nek mboten ngertos. Oh, pura-pura ya. Oh iya. Raffi Ahmad anaknya 2 atau 3? Hah? Udah ngerasa mau dijebak ya? Ya sudah, nggak saya teruskan. Karena panjenengan jauh lebih pintar. Kemarin ada berita duka ya. Yang baru saja meninggal siapa? Sudah buat flyer PDNA. Siapa Mbak yang baru saja meninggal kemarin? Sulit banget sih dijebak. Ya, oke. Update pokoknya kalau itu. Walaupun tidak menjawab, saya anggap karena jenengan tertawa berarti tahu. Ya.
Ada juga bayi yang yatim lalu kemudian menjadi terkenal dan kemudian sing ngomong niku nggih dadi terkenal. Sinten nggih niku jenenge? Ah iya, karena guyu juga ngerti juga pasti. Nah, kita sering paham secara detail beberapa orang-orang yang menjadi public figure, bahkan detail kehidupannya karena kita menjadi followernya, ikut vlognya dan sebagainya, bukan dilarang. Dan tidak ada ayat yang melarang itu, tidak ada hadis yang melarang itu. Tapi ayat ini menyindir kita. Bukan saya yang nyindir, ayatnya menyindir kita. Seorang penghuni surga Firdaus, cita-citanya kan Firdaus, maka berupaya sedikit demi sedikit ada upaya untuk menghindari perkara-perkara yang kurang bermanfaat atau perkara yang sia-sia. Ya, karena kadang-kadang hadis-hadis yang terkait dengan Ramadan yang statusnya palsu, doif, sebutkan apa saja. Pernah ingat, pernah dengar, tapi tidak tak ngiling-ngiling. Tapi kalau kemudian isu-isu seputar orang-orang yang menjadi public figure, itu kan ngerti kabeh. Bahkan sampai detail-detailnya tahu. Itu contoh saja, contoh. Maksudnya apa? Memang kadang-kadang kita itu mudah terjebak dengan perkara-perkara yang lago. Kan di sini anil lagwi mu'ridun, lago. Salat Jumat juga ada kalimat itu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah Jumat, lalu kemudian dia hanya sekedar mengucapkan diam. Sedangkan imam sudah naik ke mimbar, fakot lago. Maka sia-sia Jumatnya. Atau tidak ada Jumat baginya. Maka lago itu perkara yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Itu dihindari kalau kita menginginkan surga Firdaus. Kalau besok ada halal bihalal, reunian, alumni sekolah, ada alumni SD, ada alumni SMP, ada alumni SMA, kabeh ngundang halal bihalal. Cek dulu, ini ada maknanya atau tidak. Cek niat panitia, apakah ini punya unsur untuk kita menjadi baik atau hanya perkara yang sia-sia. Biar apa? Biar nggak salah niat. Buka bersama itu bagus judulnya, tapi kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Sore nanti kamu sudah ada acara belum? Itu. Gimana kalau kita buka bersama? Niku biasanya kan yang dapat WA seperti itu yang belum menikah. Nah, mak-mak mboten usah ngaret punya pesan seperti itu. Wong kula pengen dijak bojone kah, bojone mboten WA. Bojone ngapain WA, akan ngomong langsung bisa. Karena buka bersama yang tidak diniati sesuatu yang baik, biasanya dia tidak membuat random yang jelas. Akhirnya yang terjadi apa? Sudah hampir isya belum sholat maghrib. Berapa banyak tempat makan yang digunakan untuk buka bersama, orangnya justru tidak konsen melaksanakan sholat maghrib. Padahal wau pas dereng maghrib enten-enteni wis adzan urung, wis adzan urung. Begitu adzan langsung dilupakan, yang diingat makanan. Ya kan? Dan jarang ada rumah makan yang menyediakan musola cukup luas. Nih. Maka ciri buka bersama yang benar, panitianya detail. Setelah ini adzan maghrib kita berbuka puasa, sekedar kita membatalkan minum, kemudian beberapa jajan yang sudah kami sediakan. Setelah itu lalu kita semuanya sholat jamaah di sini. Baru kemudian setelah sholat kita baru makan. Nah itu berarti panitianya maer. No problem, silahkan ikuti kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang hanya sekedar reuni SMA, SMP, yo ngelis buber. Ngelis, padahal yang ngelis seorang puasa niku lho asline.
Ya bisa jadi, bisa jadi. Nih, maka jauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang berbau agama saja bisa tidak bermanfaat, apalagi yang tidak ada bau-baunya dengan agama. Kan begitu? Oke, berikutnya. Keempat. Kita sampai jam berapa? 10.15. Sampai ini selesai guys. 10.15 biasanya. Tadi kita mulai 9.30. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu seorang perempuan yang senang berzakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat itu membersihkan diri dan membersihkan harta. Kalau zakat fitrah maka membersihkan diri, kalau zakat mal maka dia membersihkan harta. Tidak semua perempuan yang punya harta dan sudah mencapai nisab ridho ikhlas mengeluarkan zakat. Karena yang zakat malnya sudah sampai nisab itu zakatnya tidak sedikit. Saya kasih contoh. Standar paling mudah untuk mengukur harta itu kan emas ya kan. Kalau dalam fikih yaitu setara dengan 84 gram emas. Maka kalau sudah punya 84 gram emas setara, maka wajib bayar zakat mal. Dan sudah mencapai nisab, sudah sampai 1 tahun. Haulnya sampai, nisabnya sampai, maka bayar. Kalau emasnya itu 1 gramnya 2 juta, dihitung uang 2 juta, berarti kan punya uang 168 juta. Gimana? 84 kali 2, 168 ya. Kan ngoten. Hitung ke. 84 dikali 2,5% dikali 2 juta. Hah? Dalam Bu? Enggak, saya kasih contoh saja maksudnya. Andaikan harga emas 2 juta misal. Nanti cocokkan dengan harga yang berlaku di hari itu. Dan emas kan harganya beda-beda ya. Antara emas yang logam mulia dan sebagainya kan berarti. Saya hanya kasih contoh saja standar emas yang paling standar misal 1 gram 2 juta. Berarti dia harus bayar zakat mal kalau dia punya 84 gram. Kalau punya 84 gram dengan asumsi 1 gramnya 2 juta, punya 1 tahun, maka dia harus membayar zakat 4.200.000. 4.200.000. Dengan asumsi standar paling minim 1 gramnya 2 juta. Tidak semua perempuan ridho mengeluarkan 4.200.000. Nek dereng, saya nek punya harta, insya Allah infak. Wong barang durung duwe. Tapi begitu sudah ada 4.200.000. Akeh temen kabeh nayo. Walah, mana meh bodoh. 4.200.000 dapat apa saja? Ya nek iwak sapi kayaknya wis akeh kilo. Nek go isen-isen toples, walah pun pol akeh. Gitu mbas gamis, ya angsal 10 nek 400.000-an. Nek sejutanan untuk papat. Kan? Akhirnya kan eman-eman. Nek pun ojo duwite. Maka jangan dikira zakat niku gampang, Bu. Mulane ada seorang ustadz mengatakan begini. Infak dan sedekah paling gampang nek duwite sidik. Infak dan sedekah paling gampang ketika uangnya sedikit. Kalau uangnya sudah banyak, niku eman-eman. Contohnya, nggih, nek jenengan punya jarang ya usia panjenengan di zaman ini ternak jarang nggih. Tapi jenengan waktu kecil tahu ibunya angon petek, punya ingon-ingon petek? Pernah nggih?
Zaman kula jenengan alit, hampir rata-rata nek mboten simbah ya wong tuane ngingu pitik. Minimal nek pas wonten dayoh nyembelih pitik, mboten perlu pasar. Niku. Nah, umpama pitike papat. Jagone siji, babone telu mamane. Terus wonten sedulur adoh teko. Terus nyembelih setunggal. Gari pinten? 3. Terus bahasan dolan mengguri omah weruh pitike 3 dolan. Golek dene Kak pitike Kak lucu temen ngoten niku. Aruh-aruh barang wong desa kadaruh-aruh. Biasane pripun wong desa nek daruh-aruh? Seneng. Jenengan seneng yang kodong bali gawa siji milih kue sesenenge. Gadah 3, pendet siji bae kon milih. Kalau 3 diambil 1 berarti berapa persen secara persentase? Hartanya 3 diambil 1, berapa persentasenya? Kan lebih dari 30%. Sedangkan zakat itu hanya 2,5%. Infak 30% itu loss. Mulane infak niku paling enteng nek duwite sithik. Mong duwe harta ayam 3 saja pun monggo milih. Sing jago mboten napa-napa. Alah gampil mungkin gampil. Nggih mboten. Jajal jenengan ternake sukses. Wis ganti senes ayam, ganti wedhus. Wedhuse telu, terus daruh-haruh. Ilih wedhuse apik-apik temen. Wani tawa. Wani, nggih monggo nek pancen seneng tonton mawon setunggal. Nganu niku titipan. Napa malih pun malih dadi sapi. Walah niki sapine sumental nggih. Ageng-ageng temen. Napa langsung muni monggo nek pancen seneng. Artinya napa? Semakin kita itu banyak harta, fitrahnya itu semakin pelit. Fitrah manusia. Fitrah niku sifat dasar. Sifat dasar manusia semakin kaya semakin pelit. Mulane wau, nek dong dereng gadai emas 84 gram, malah bismillah wong cah NA mosok duwe harta moh infak sini. Wong dereng ujud duwite. Basan pun kumpul artone ajeng ngetokke 4,200,000 wau. Niku abot. Iki nek nggo bayar SPP lumayan lho wis pirang-pirang wulan. Ngoten niku. Nggih. Nah, makanya di sini perempuan yang ahli surga Firdaus dia tidak pelit membayar zakat. Yang kelima, terakhir. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Orang perempuan apapun statusnya, apakah dia anak, istri, ibu, ataupun nenek, tadi yang keempat, dia akan menjadi penghuni. Syarat kelima adalah menjaga kehormatannya. Menjaga apa? Kehormatannya. Nek bahasa Ustadzah Eva ngeten niki. Perempuan saniki kalah kalih pitik. Pitik niku sekelas pitik kewan loh padahal niku aurate tertutup. Kejobo ayam brodoli loh nggih. Ayam pada normalnya ayam niku pundi? Ayam niku kan tertutup loh. Kalah loh perempuan hari ini kalih ayam. Full body ketutup kabeh ayame. Leres? Sepakat? Bahkan cekere mawon nggih kan nek ajeng masak ceker sing dimercon niku. Ceker mercon niku kan kudu diklethek riyen nggih. Nah, full body ayam niku nutup aurate. Maka kalau ada perempuan hari ini kok tidak menutup aurat, kalah kalih ayam. Terus ayam babon niku angger doyok ayam jego. Niku sing ayam babon niku
mlayu pol ngiwute napa anteng bae. Nate semerep saling kejar-kejaran ayam. Sok kota banget ora tahu ngerti ayam sih. Nate semerep nggih. Ayam ngoyok babone niku lho. Mlayu napa anteng? Kan mlayu mobat mabit mungkin nek pun sayan lah nembe kena niku wis ditotol wis di nganu nembe. Saniki wong wadon doyok wong lanang melayu nopo anteng malah melayu ning medhek niki lah. Niki. Berarti kathah ning boten kabeh nggih. Kathah perempuan hari ini kalah kalih ayam. Ayam niku ajeng katon kulite mawon kudu disembelih. Lebar disembelih jarangi. Cemplungna tengen banyu sing panas. Beduli wut nembe katon pupune ayam. Niku cara ayam bisa membuat quotes. Niku jika kau ingin lihat pahaku, maka langkai dulu mayatku. Kan ngoten. Jika ayam bisa nulis status. Saniki perempuan sekarang, halah, diler. You know diler? Maka di sini perempuan yang ingin menjadi penghuni surga, apalagi surga Firdaus, maka dia pandai menjaga kehormatannya. Salah satu menjaga kehormatannya juga tidak hanya dari segi berbusana, tapi cara bertutur kata. Bertutur katanya seorang ahli surga atau muslimah yang baik, maka tutur katanya harus yang halus, yang baik, yang bijak. Pastikan yang akan disampaikan benar. Pastikan yang disampaikan itu perlu. Dan pastikan yang disampaikan itu penting. Kudu benar, kudu perlu, kudu penting. Kadang benar, yang ora perlu disampaikan. Kaili ora patia ayu ya, bener. Neng perlu disampaikan apa mboten? Mbak, jenengan ake ngapura banget. Ora ayu. Walah niki kan putus persaudaraan. Padahal kebenaran. Oke. Maka lisan niku kadang-kadang nggih ya nyong li apa anane dadi uwong. Nah niki kadang-kadang sing sok dadi penyakit. Nyong meno wonge apa anane. Ya kono, halah niki. Ini penyakit yang harus kita hilangkan. Nah, niki. Itu 5 hal yang ada di dalam surat Al-Mu'minun sebagai syarat perempuan apapun statusnya, apakah dia anak, apakah dia istri, apakah dia ibu, ataukah dia sudah menjadi seorang simbah, jika ingin menjadi penghuni surga. Itu yang ingin kami sampaikan. Biasanya ada soal jawab. Silahkan yang mau bersoal, nanti ada panitia yang ingin menjawab. Monggo. Baik, dipersilahkan bagi Ayunda yang mau bertanya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustadz mau tanya mungkin agak melenceng sedikit ya dari topiknya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila wanita atau istri itu meninggal ketika suaminya ridho maka beliau akan masuk surga.
Yang dimaksud ridho di sini seperti apa Ustadz? Saya sendiri belum mudeng. Apakah ridhonya suami itu maksudnya ketika ditinggal istri meninggal itu bahagia atau ridhonya itu yang seperti apa? Ya, kayaknya itu saja yang Ya. akan kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sederhana tapi bisa menjebak ini. Karena tadi disebutkan ada sebuah hadis, kalau seorang perempuan meninggal lebih dulu, konteksnya perempuan meninggal lebih dulu, lalu kemudian seorang suami ridho kepada istrinya, maka dia dijamin surganya. Ridho yang seperti apa yang dimaksud? Apakah saya ridho istri saya meninggal, atau bahkan saya bahagia istri saya meninggal? Akhirnya bebas juga selama ini. Nah, ini. Seperti apa? Pertama, hadis itu benar. Satu, seorang anak yang belum menikah, tadi status pertama perempuan, ataupun laki-laki yang belum menikah, maka statusnya kan anak. Maka letak surganya itu pada ridhonya orang tua, anak. Tapi khusus seorang perempuan, saat kemudian dia sudah menikah, maka bergeser surganya dari ridho orang tua bergeser menjadi ridho suami. Kalau jenengan mau lebih detail terkait pembahasan ini, ikuti kajiannya Ustadz Umar Mita. Itu beliau konsen banget terkait ridhonya suami atau istri dan suami, terkait suami istri itu. Saya hanya jawab singkat saja. Yang pasti itu benar. Maksudnya apa? Satu, Nabi pernah mengatakan begini, andaikan Allah izinkan, andaikan Allah izinkan seorang manusia bersujud kepada sesama manusia. Tapi kan tidak boleh, karena itu perkara yang musyrik. Karena dulu zaman jahiliyah banyak seorang manusia sujud sama manusia, terutama kepada rajanya. Dia takut kemudian akan diapa-apakan, maka banyak. Bahkan seperti menyembah, maka tidak boleh. Tapi Nabi mengatakan itu sebagai perumpamaan. Andaikan diperbolehkan seorang manusia sujud dengan sesama manusia, maka akan aku perintahkan semua istri bersujud kepada suami. Itu satu segi bahasa. Bahwa pentingnya seorang suami, seorang istri, dia harus punya ridhonya suami. Kemudian di 4 perkara yang di hadis yang tadi kita bahas di tengah-tengah. Seorang perempuan yang bisa milih pintu manapun di surga, maka salah satunya adalah dia taat kepada suami. Nah, yang dimaksud pertanyaan ibu tadi, istri yang meninggal lebih dulu yang suaminya ridho akan masuk surga, itu ridho yang seperti apa? Itu yang perlakuan istri sepanjang menemani suaminya, itu kalau disimpulkan, saya ulang nih, sepanjang qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahril madhkuri halan, qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahril madhkuri halan. Dari mulai angkah tuka tadi, saya nikahkan sampai kemudian meninggal dunia berpisah. Kalau disimpulkan, suami menyimpulkan saya ridho. Kalimat ridho itu kan menyimpulkan perlakuan istri kepadanya, bagaimana bakti istri kepadanya, lisan istri kepadanya, dan lain sebagainya. Kan ngumpul datek setunggal, kemudian suami menyimpulkan, ya saya ridho. Dan keridhoan itu tidak bisa dibohongi. Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa? Walaupun nek ditakoni misalnya, jenengan ridho ora karo bojone, wong bojone wis seda. Kan ini bisa saja mengatakan nggih kula ridho, kan bisa. Tapi kan hati Allah yang tahu. Kalau hatinya mengatakan nggih saya ridho, maka bisa dipastikan istri ini penghuni surga. Niku. Mulane sing dereng garwa itu lagi ya.
Enggak, saya maksudnya memotivasi ayunda-ayunda yang belum menikah. Ah, OTW ya. OTW. Baik. Karena memang berkeluarga itu lebih dekat surganya daripada yang belum berkeluarga. Ini bukan diskriminasi, ini perintah agama. An-nikahu sunnati. Nah, kan itu. Lah, pentingnya ayunda-ayunda memiliki suami yang solih atau yang ngerti agama. Karena setiap kesalahan yang dilakukan dalam rumah tangga itu bisa mudah dimaafkan atau tidak kan tergantung orangnya. Ada orang yang salahnya besar banget tapi tetap bisa mengatakan iya enggak apa-apa namanya juga manusia, saya juga pernah salah, saya maafkan. Tapi enggak onten sing cilik mawon ora, pokoknya ora. Maka pentingnya memilih pasangan yang sudah ya pun diiklaske sing onten napa ontene sing saniki diikhlas-ikhlaske nggih sing pun tidak usah kemudian jenengan dapat materi alah donge yo mboten usah istighfar nek onten kalimat karena setan akan mengucapkan kalimat donge kepada setiap istri yang sudah menikah, setiap perempuan yang sudah menikah. Jenengan akan selalu dibisikkan kalimat ben ucapan di sana mengatakan donge. Ngertos donge? Kayahan mono, andaikan. Dan itu dicontohkan Salman Al-Farisi dan sahabatnya Abu Darda dengan istrinya Abu Darda. Tahu kisahnya? Mboten ngerti. Sing ditonton dracin ya mesti. Boniki spill mawon. Salman Al-Farisi punya besti laki-laki sama-sama solih. Dua laki-laki solih ahli masjid, keren. Pengikut Nabi, mujahid. Bujang kabeh. Terus Salman Al-Farisi ngesir kalih cewek. Terus dia ngumke harta, terus bilang sama Abu Darda. Bro, nyong dater. Arep nang ndi? Ngelamar. Ora kesuwen. Oh, laki-laki keren ngelamar langsung. Langsung ngelamar. Saya datang ke sini sepindah silaturahim. Kaping kalih saya mau melamar kamu. Jawabannya cewek pripun? Mohon maaf, sementara belum bisa menjawab. Tapi kalau yang melamar itu saya mau. Niku mboten dongeng. Sedracin-dracinnya dracin. Sedrakor-drakornya drakor. Kalah dramatis sama kisahnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Jadi yang melamar Salman Al-Farisi sing dilamar malah pinginnya kalih sing ngater. Jenengan nek dadi Salman Al-Farisi pripun? Tapi apa yang dilakukan Salman? Kamu suka sama dia? Enggak. Salman ngomong, jebul malah seneng jal. Ngoten. Apa yang dilakukan Salman? Mahar yang sudah dikumpulkan diberikan kepada Abu Darda, bestinya. Abu Darda, ini aku berikan kepadamu. Sekarang kamu lamar dia, karena dia sukanya sama kamu. Ada persahabatan kayak gitu? Wah, kalau nek mocon iku kayak merinding kayak. Dan terjadi, Bu. Akhirnya apa? Dilamar. Dan menikah. Dan Salman tidak pergi dan tidak nyetatus. Terus niku dereng rampung, tak spill ceritane. Kan kula wau sek ngomong ampun ngantos jenengan-jenengan muni donge kan. Akhirnya berlanjut, rumah tangga berlanjut. Abu Darda niki wonge solihe kesolihan. Kesolihan. Dia terlalu sibuk dengan agama sampai menurut istrinya dia itu diduakan oleh agamanya. Kayak nggak penting saya lo jadi istri, dia terlalu sibuk dengan Rasulullah, terlalu sibuk membela agama. Ya Allah, saya ini apa sih? Pernah merasakan seperti itu? Berarti dulu juga pernah. Jadi rasa gumun, ini kumpul sunatullah. Nah, terus
Dia istri itu tahu bahwa Salman Al-Farisi juga akhirnya sudah menikah, dia juga menjadi seorang panglima, dia sudah menjadi seorang pria yang ketika itu bahkan menjadi dambaan banyak wanita. Gitu kan? Keluarganya damai-damai saja. Akhirnya istrinya Abu Darda curhat sama Salman Al-Farisi. Kira-kira nek sing dadi Salman wong saniki, biyen wis tau ditolak terus curhat, kira-kira ngomong napa? Mulane wis niku perasaane jenengan niku wis pas banget nek kon ngene iku. Mulane biyen deke sih tak lamar ora gelem rasakna. Dan mungkin perempuan itu jika kemudian harus tinggal di hari ini, dia akan mengatakan, leh bangane ya sing tak tambah si kaya anjur oya kaya ngene. Itulah setan yang akan membisikkan kepada setiap telinga-telinga setiap perempuan yang sudah menikah. Ya, dia akan bisikkan semua kekurangan suami dan akan diperlihatkan setiap suami orang lain itu pasti baik, lebih bijak, lebih dewasa, lebih pemaaf, lebih apa. Terus bojone sing kurang. Demikian juga yang dibisikkan kepada telinga laki-laki. Biyen pokoknya sing paling ayu todoh naliane ora, iki sing paling ayu. Wes kokne ora iki nyong ora gak bojo. Nah niku. Begitu menikah, perempuan dimanapun menjadi lebih cantik dari istrinya. Dan itu gaweane setan sing jenenge setan das. Pun iki, pancen pun. Itu pekerjaannya setan. Kenapa saya menjelaskan ini? Ya karena ada pertanyaan tadi. Ya, jadi kembali ke pertanyaan, simpulannya seorang suami ridho itu kalkulasi dari sepanjang kehidupan bersama istri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Cukup? Gimana Bu? Sudah. Oh, saya kan niatnya spill ya, malah disuruh full episode nih loh. Ya, spill sedikit. Salman Al-Farisi nggak bilang mulane, itu boten. Salman Al-Farisi tetap menganggap Abu Darda bestinya. Lalu hampiri Abu Darda kemudian mengatakan, wahai Abu Darda, kamu jangan sibuk begini. Istrimu juga punya hak untuk diajak jalan-jalan. Kalau jagi bakso, jagi jalan-jalan, shopping, kae wis ngenteni wae. Dene ngerti iya bar weanan ki lho tak screenshot kabeh. Nah nek arep maca dhewek nek orang ngandel. Ngono kuwi. Niku. Karena Al Salman dan Abu Darda itu bersahabatnya keren banget. Contohlah mereka kalau bersahabat. Kalau tidak tahu, browsing kisahnya, browsing ya. Skip drakor. Nah, lebih menginspirasi kisah-kisah yang terdahulu ya. Oke. Browsernya diganti ya. Historinya semoga berubah beberapa hari yang akan datang. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan mohon maaf dan pasti karena kekurangan ilmu kami. Dan jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri nasrul minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif.